Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anzani. Saya dari kelas 2H PGSD dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Nah, di video ini saya akan menjelaskan konsep bilangan pecahan. Simak video berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep bilangan pecahan. Apa sih konsep bilangan pecahan itu? Nah, bilangan pecahan adalah bilangan yang disajikan A tanda garis B yang dibaca dengan A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0. Nah, bilangan A sebagai pembilang dan bilangan B sebagai penyebut. Next, di sini ada namanya bentuk pecahan. Nah, bentuk pecahan ini dia terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua ada pecahan campuran, yang ketiga ada pecahan desimal, dan yang keempat ada persentase dan bentuk mil, di mana bentuk pecahan biasa bentuk pecahan yang tersusun dari pembilang dan penyebut. Bila bilangan bulat dapat diubah jadi bentuk pecahan biasa. Nah, sedangkan pecahan campuran bentuk pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bentuk pecahan biasa bilangan campuran dapat diubah ke bilangan campuran sebaliknya. Nah, yang ketiga itu ada pecahan desimal, di mana bentuk bilangan pecahan desimal ini dengan penyebut 10, 100, 1000, dan lain-lain, dan diubah dan juga bisa dia diwakili dengan koma. Nah, yang keempat itu ada persentase, di mana pecahan ini biasa dengan penyebut 100 dan dilambangkan dengan simbol persen. Nah, sedangkan per mil adalah bentuk pecahan dan penyebut 1000 yang menggunakan simbol dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sering terjadi saat kita belanja di toko. Karena apa? Karena dia sudah memakai persen. Next, nah di sini ada namanya jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa, di mana pecahan biasa ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama pecahan sejati, nah yang kedua itu pecahan tidak sejati. Apa sih pecahan sejati itu? Pecahan sejati adalah bilangan pecahan pengambilannya lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, kalau sedangkan pecahan tidak sejati merupakan kebalikannya. Misalkan diketahui sebuah bilangan pecahan A per B. Jika A lebih kecil daripada B disebut pecahan sejati. Jika A lebih besar dari B disebut pecahan tidak sejati. Contohnya, pecahan sejati 4/9 berarti 4 lebih kecil daripada 9. Itu contoh yang sejati. Kalau pecahan tidak sejati itu 7/2, di mana 7 lebih besar daripada 2. Next. Nah, yang nomor 2 ada pecahan campuran. Apa sih pecahan campuran itu? Nah, pecahan campuran adalah pecahan yang memuat campuran bilangan bulat. Pecahan murni, pecahan campuran diperoleh dari pecahan biasa tidak sejati dengan pembagian Porugapi tersisa. Contohnya 3, 2/5, 2, 3/4, 7, 5/6. Next. Nah, di sini ada cara mengubah pecahan biasa atau tidak murni ke pecahan campuran. Pembilang dibentuk menjadi kelipatan penyebut, ditambahkan sisanya. Contoh, soalnya 13/5 sama dengan 10 ditambah 3/5. Sama dengan 10/5 ditambah 3/5. Hasilnya 2 ditambah 3/5. Jadi hasil untuk keseluruhannya 2, 3/5. Next. Nah, di sini ada namanya cara menggunakan fotografit. 13 akar 13 dari 5, hasilnya 2. Jadi 5 dikali 2 hasilnya 10. Jadi untuk penjumlahan 13 dikurang 10 hasilnya 3. Jadi hasil dari 13/5 sama dengan 2, 3/5. Next. Nah, di sini ada cara menggunakan pecahan campuran ke pecahan biasa atau tidak murni. Pembilang dibentuk dari bilangan bulat pada pecahan campuran yang dikalikan dengan penyebut, lalu ditambahkan pembilang pada pecahan campuran. Contohnya 2, 3/5. 2 dikali 5 ditambah 3/5. 5 dikali 2 hasilnya 10. 10 ditambah 3/5. Jadi hasilnya 10 ditambah 3/5 adalah 13/5. Next. Nah, di sini nomor 3 ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah jenis nilai pecahan dengan besaran bilangan penyebut antara lain 10, 100, dan seterusnya. Adapun penulisan dari bilangan ini adalah menggunakan tanda koma. Nah, contohnya seperti ini. Bilangan per 10 berarti 2/100, maka ditulis dengan 0,2. Yang kedua, bilangan per 100 seperti 25/100
maka ditulis dengan 0,25. Next. Nah, di sini ada namanya pecahan senilai. Pecahan senilai adalah dua atau lebih pecahan dengan pembanding nilai dari pembilang dan penyebut. Nah, contohnya seperti apa? 2/5 pembanding dan penyebutnya adalah 2/5. 4/10 perbandingan pembilang dan penyebut adalah 4/10 atau sama dengan 2/5. Next. Nah, di sini kita ada operasi penilaian. Apa sih operasi penilaian itu? Aturan operasi perhitungan pecahan sama dengan atau operasi aritmatika integer. Urutan pekerjaannya adalah dari pangkat akar, tanda kurung, perkalian, pembagian, lalu penjumlahan, dan pengurangan. Lakukan pekerjaan ini sama dengan dari kiri ke kanan. Next. Nah, di sini ada namanya penambahan pecahan. Tidak ada penambahan yang dilakukan antara pembilang dan penyebut. Namun, jika dua pecahan memiliki penyebut yang sama, berarti mereka dapat menjumlahkan. Jika dua atau lebih pecahan memiliki penyebut yang berbeda. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti gambar di samping. Nah, kalau yang salah, dia 2/3 ditambah 2/5 sama dengan 4/7. Berarti sudah salah. Sedangkan 5 ditambah 3 aja hasilnya 8, bukan 7. Nah, yang benar itu 2/3 ditambah 2/5. Kita harus mencari KPK-nya dulu. KPK dari 2 dan 5 adalah 15. Nah, seperti itu. Next. Nah, di sini ada pengurangan pecahan. Operasi pengurangan pecahan dapat diselesaikan terlebih dahulu menyamakan penyebutnya. Cara menghitung pengurangannya seperti ini. 2/3 dikurang 2/5. Berarti 2 dikali 5 per 3 dikali 5. Sama dengan 2 dikali 3 per 5 dikali 3. Sama dengan hasilnya 10/15. Next. Nah, di sini ada juga namanya perkalian pecahan, di mana operasi perhitungan pecahan berikut adalah perkalian pecahan sangat mengalihkan pecahan. Anda tidak perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, karena contohnya seperti gambar di samping. 2/3 dikali 2/5 sama dengan hasilnya 2 dikali 2 per 3 dikali 5 sama dengan 4/15, karena 2 dikali 2 hasilnya 4 dan 5 dikali 3 hasilnya 15. Next. Nah, di sini ada pembagian pecahan, di mana bentuk pembagian pecahan metode pelaksanaan adalah pembagian pecahan di akhir dan mengubah tanda baca menjadi waktu. Selain itu, operasi perhitungannya sama dengan perkalian. Ini dilakukan dengan mengalihkan pembilang. Dengan pembilang dan penyebut, cara lainnya operasi perhitungan pembagian pecahan dilakukan dengan cara mengalihkannya. Contoh, 2/3 dibagi 2/5. 2/3 dikali 5/2 sama dengan 10/6. 10/6 dari mana? Karena 5 dikali 2 hasilnya 10 dan 3 dikali 2 hasilnya 6. Jadi 4/6 sama dengan 1/2/3. Next. Itu tadi pembahasan mengenai konsep bilangan bulat. Semoga kita dapat memahaminya. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.